Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat dan juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Ustadz akan memberikan satu video yang sangat menarik. Di dalam video ini nanti akan menjelaskan tentang 5 nabi ulul azmi serta mukjizatnya. Masya Allah. Nah, anak udah tahu belum mukjizat itu apa ya kira-kira ya? Mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi. Nah, dan yang kedua anak-anak, ayo, siapa yang sudah tahu ulul azmi itu apa ya? Ulul azmi itu adalah nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat besar. Masya Allah. Baik anak-anak, mari kita simak videonya dan kita belajar dari video tersebut. Yang pertama Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu diutus kepada kaum Bani Rosyib. Nah, kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah, nak. Masya Allah ya. Jadi Nabi Nuh ini mempunyai kaum yang sangat sulit diajak beriman kepada Allah. Nah, gara-gara kaumnya yang tidak mau ikut dengan Nabi Nuh, kaum tersebut diberikan azab oleh Allah, yaitu kekeringan dan perempuan-perempuan pada saat itu tidak bisa mempunyai anak selama 40 tahun. Na'udzubillah. Nah, karena tidak ada air dan hujan, menjadikan binatang ternak dan tumbuhan-tumbuhan yang mereka tanam menjadi mati semuanya. Nah, pada suatu ketika Nabi Nuh ini mendapatkan perintah dari Allah untuk membuat kapal. Padahal di desanya tersebut sedang terjadi kekeringan. Kok malah Nabi Nuh buat kapal ya? Dan hal ini pun menjadi bahan cacian oleh kaumnya tersebut. Sampai-sampai Nabi Nuh dianggap gila. Ya Allah. Nah, karena cacian tersebut, Nabi Nuh itu mendoakan kaumnya kepada Allah agar dibukakan pintu taubatnya dan ikut menyembah kepada Allah. Tapi kaum Rosyib ini sangat tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Akhirnya apa? Mereka tetap membangkang kepada Nabi Nuh. Sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kaum ini sudah tidak mau menyembah Engkau lagi." Nah, singkat ceritanya, ada banjir melanda desanya tersebut, sehingga orang-orang kaum Rosyib yang tidak ikut menyembah Allah serta anak dan istrinya itu ikut binasa, kena terjangan banjir. Masya Allah. Ini adalah cerita kaum Nabi Nuh yang sangat membangkang dengan Nabi Nuh. Nah, nabi yang selanjutnya ialah Nabi Ibrahim. Nah, di Nabi Ibrahim ini ada beberapa peristiwa yang bisa kita jadikan teladan saat Nabi Ibrahim melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau kebaikan. Nah, apa aja itu?
Yang pertama, Nabi Ibrahim meminta kaumnya untuk tidak menyembah berhala lagi. Nah, karena pada saat itu kaumnya Nabi Ibrahim ini menyembah berhala. Nah, sebelum meminta menyembah Allah, Nabi Ibrahim ini mencoba berdiskusi dengan kaumnya. Nah, berdiskusi dengan baik dan lembut. Walaupun sudah berdiskusi dengan baik, tapi kaum-kaumnya tetap tidak mau untuk menyembah kepada Allah. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim itu menghancurkan seluruh berhala dan meninggalkan satu berhala yang besar. Ustadz, kenapa kok ditinggalkan satu berhala? Nah, agar orang-orang bertanya kepada berhala tersebut, siapa yang melakukan semua ini? Dan yang kedua, anak-anak, Nabi Ibrahim ini mendapat cobaan dari Allah untuk menyembelih anaknya. Ayo, siapa nama anaknya Nabi Ibrahim? Nah, karena ketakwaan Nabi Ibrahim mengikuti seluruh perintah Allah, akhirnya sama Allah diganti dengan domba yang berada di surga. Akhirnya tidak jadi Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, untuk disembelih. Masya Allah. Yang ketiga, nak, cobaan yang ketiga oleh Nabi Ibrahim ialah saat Nabi Ibrahim dibakar. Dan Nabi Ibrahim dengan kesabarannya dan ketakwaan kepada Allah, Nabi Ibrahim mendapat mukjizat tidak kepanasan saat dibakar. Masya Allah. Nah, yang selanjutnya, nak, Nabi Musa. Nabi Musa ini mempunyai cobaan yang sangat berat, yaitu melawan Raja Fir'aun dan serta kaumnya Nabi Musa yang membangkang. Karena ketakwaan Nabi Musa, saat Nabi Musa ingin dibunuh oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Dan mukjizat yang kedua ialah Nabi Musa ini bisa membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya dan ingin membunuhnya. Jadi anak-anak, mukjizatnya Nabi Musa itu ada dua, yang dalam video ini bisa merubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar serta bisa membelah lautan dan berhasil kabur dari kejaran pasukannya Raja Fir'aun. Nah, anak-anak, yang keempat ini Nabi Isa. Pasti anak-anak sudah tahu ya, Nabi Isa ini anaknya siapa? Ya, betul, anaknya Bunda Maryam. Nah, anak-anak, Nabi Isa ini kan tidak punya ayah ya. Nah, waktu lahir Nabi Isa itu serta bundanya difitnah oleh penduduk sekitar. Nah, fitnahnya itu, nak, fitnah yang sangat besar. Padahal Allah sudah menghendaki Bunda Maryam mengandung Nabi Isa tanpa adanya ayah. Masya Allah, cobaannya baru lahir sudah mendapatkan fitnah. Ini cobaan yang diterima oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu kitab Injil untuk para kaumnya yang durhaka dan membangkang. Serta, nak, mukjizat yang kedua, Nabi Isa ini bisa berbicara saat masih bayi. Masya Allah ya, itu mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-rasulnya. Nah, Nabi Isa ini, nak,
di samping dia bisa berbicara saat waktu bayi, Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, orang buta juga bisa. Yang dulunya buta bisa melihat, dan juga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir anak-anak, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini diberikan mukjizat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu bayi atau waktu lahir, Nabi Muhammad sudah dibersihkan hatinya, sehingga saat kaum-kaumnya menyiksa Nabi Muhammad, memberi cacian Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad selalu bersabar. Nah, Nabi Muhammad ini juga diberi ujian, yaitu berdakwah kepada kaum kafir. Nah, kaum kafir ini terkenal pembangkang dan durhaka, dan tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nah, karena keteguhan Nabi Muhammad dan ketabahannya, nah, Nabi Muhammad ini diberikan gelar ulul azmi karena ketabahan dan kesabaran menghadapi kaum-kaumnya. Dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang sangat luar biasa, bisa membelah bulan. Nah, anak-anak bisa nggak ya membelah bulan? Nah, yang kedua, bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Masya Allah. Nah, tadi itu adalah beberapa kisah serta mukjizat Nabi Ulul Azmi kepada para nabi. Semoga kita semua bisa meniru ketabahan, kesabaran, dan ketakwaan para nabi tersebut, walaupun tidak sempurna seperti para nabi. Nah, sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.